Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdal dari kelas 10 TIA. Berpakaian secara Islam. Islam tidak menentukan model pakaian tertentu bagi umatnya. Agama menyerahkan sepenuhnya kepada manusia untuk berkreasi dalam berpakaian, asalkan sesuai dengan aturan Islam. Fungsi utama pakaian adalah menutup aurat, sebagaimana tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 26. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan. Dalam pandangan Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, Islam memiliki aturan umum yang disebut dengan 4T, yaitu tidak terbuka atau menutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, dan tidak menyerupai lawan jenis. Menutup aurat. Menutup aurat merupakan prinsip utama yang menjadi dasar agar pakaian tersebut dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana telah mafhum bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut, dan aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali dua telapak tangan dan wajah. Tidak transparan. Pakaian tembus pandang yang tidak memperlihatkan bentuk tubuh yang harusnya ditutup secara samar-samar bukan merupakan pakaian Islami, sebab secara tidak langsung pakaian yang transparan berarti tidak menutup aurat. Kita harus pandai dalam memilih pakaian agar pakaian yang dikenakan tidak transparan saat berkeringat ataupun terkena hujan. Tidak ketat. Pakaian yang digunakan oleh umat muslim harus longgar dan tidak ketat. Pakaian yang baik ialah pakaian yang tidak memperlihatkan lekukan tubuh, supaya orang yang melihat tidak berpikiran negatif. Tidak menyerupai lawan jenis. Diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk menyerupai lawan jenisnya, termasuk dalam hal berpakaian. Manfaat menutup aurat secara sempurna bagi laki-laki dan perempuan. Yang pertama, menghindarkan diri dari dosa akibat mengumbar aurat. Yang kedua, menghindari fitnah, tuduhan, atau pandangan negatif. Yang ketiga, mencegah timbulnya hawa nafsu lawan jenis maupun sesama jenis. Yang keempat, menunjukkan diri sebagai bukan perempuan atau laki-laki murahan. Yang kelima, melindungi tubuh dan kulit dari lingkungan. Yang keenam, mencegah rasa cemburu pasangan hidup kita. Yang ketujuh, mencegah terkena penyakit dan gangguan kesehatan. Yang kedelapan, memberikan sesuatu yang spesial bagi suami atau istri kita. Yang kesembilan, melindungi diri kita dari berbagai tindak kejahatan. Yang kesepuluh, menutupi aib rahasia yang ada pada diri kita. Berhias merupakan sunnah alamiah manusia, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 10 hal yang termasuk fitrah: mencukur kumis, memotong kuku, menyela-nyela jari jemari, memanjangkan jenggot, siwak, istinsyak, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, dan infikasul ma. Mus'ab Syaibah mengatakan, aku lupa yang ke-10, melainkan berkumur. Berhias yang dianjurkan yaitu memulai sesuatu dari kanan, mencuci jari tangan dan kaki, mencabut bulu ketiak, merapikan jenggot,
memotong kuku, bersiwak, istinsyak, berkhitan, mencukur rambut kemaluan, mencukur kumis, bersisir, dan bercela. Tabarut secara bahasa diambil dari kata al-burj, yaitu binatang, sesuatu yang terang dan tampak, yang berarti berlebihan atau menampakkan perhiasan dan kecantikan. Imam Asy-Syaukani berkata, At-Tabarruj adalah dengan seorang wanita menampakkan sebagian dari perhiasan dan kecantikannya, yang seharusnya wajib untuk ditutupinya, yang mana dapat memancing syahwat atau hasrat laki-laki. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Islam memerintahkan menutup aurat dan melarang mengumbarnya. Tidaklah Islam memerintah sesuatu melainkan pasti ada bahaya. Bila perintah itu ditinggalkan, terdapat banyak sekali bahaya yang ditimbulkannya, baik bahaya yang dirasakan di dunia maupun bahaya yang akan dirasakan di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami dilarang bila aurat kami terlihat. Jika sudah tak ada lagi aurat antara suami dan istri, hendaknya seorang wanita berhias semenarik mungkin di hadapan suaminya. Seorang istri hendaknya berhias untuk suaminya dalam batasan-batasan yang disyariatkan, karena setiap kali berhias untuk tampil indah di hadapan suaminya akan lebih mengundang kecintaan suami kepadanya dan merekatkan hubungan antara keduanya. Mayoritas ulama fikih sepakat bahwa wanita yang menyambung rambutnya dengan menggunakan rambut asli manusia, maka hukumnya haram, baik itu rambut manusia yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Pendapat para ulama tersebut berdasar pada hadis-hadis berikut. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat wanita yang menato dan wanita yang minta ditato, yang mencukur alis dan yang minta dicukur alisnya, serta yang meregangkan giginya untuk kecantikan, yang merubah ciptaan Allah. Memakai parfum bagi wanita hukumnya dilarang, akan tetapi untuk menghilangkan bau yang tidak sedap di badan wanita boleh memakai wangi-wangian, dengan syarat memakainya sesuai ketentuan. Rasulullah SAW bersabda, seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur. Wewangian seorang laki-laki adalah yang tidak jelas warnanya, tapi tampak bau harumnya. Sedangkan wewangian perempuan adalah yang warnanya jelas, namun baunya tidak begitu nampak. Kuku panjang punya dampak yang tidak baik, yaitu menghalanginya kulit terkena air, dan jika kotor tidak bisa digunakan untuk makan. Apabila ingin memelihara kuku, harus memperhatikan batasan waktu. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah hanya memberikan waktu selama 40 hari untuk memelihara kuku panjang dan harus dipotong jika sudah lama. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ada 5 macam fitrah, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan,
memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Kami diberi tenggat waktu untuk memotong kumis, memotong kuku, dan mencukur rambut ketiak, dan mencukur rambut kemaluan, yaitu hendaknya tidak dibiarkan lebih dari 40 hari. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis berikut ini, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Dan telah diketahui bahwa perbuatan yang terkena laknat Allah atau Rasulnya termasuk dosa besar. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah berkata, definisi dosa besar yang terbaik adalah dosa yang ada had, hukuman tertentu dari agama di dunia, atau ancaman di akhirat, yaitu peniadaan iman atau mendapatkan laknat atau kemurkaan Allah padanya. Surat An-Nisa ayat ke-31. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.